Podcast Network Asia. Jangan melihat dunia sebagai tempat yang penuh kompetisi dan yang kuat yang bertahan. Tapi dunia adalah tempat dengan segala kemungkinan yang tidak terbatas. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Art of Possibility karya Rosamund Stone Zander. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas pola pikir yang melihat dunia dari sudut pandang kalau segalanya mungkin dan bisa terwujud. Secara naluriah, kita mungkin melihat dunia dalam kacamata yang sempit. Sumber daya yang terbatas, kita harus berebut dan berkompetisi untuk sukses. Bagaimana bila kita mengambil perspektif yang lain? Kita melihat dunia sebagai tempat yang berkelimpahan, tersedia peluang tanpa batas, dan kita bisa meraih apapun yang kita inginkan. Perubahan pola pikir ini ternyata membentuk realita yang kita jalani. Maklum saja, apa yang terlihat sekarang bukanlah cerminan dunia nyata. Semua yang kita lihat berdasarkan dari interpretasi kita terhadap dunia. Ketika semua ini berubah, begitu juga dunia yang kita jalani. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, realita dunia yang semu. Dunia yang kita lihat bukanlah dunia yang sebenarnya. Dunia masuk ke dalam kesadaran kita seperti sebuah peta yang sudah digambar. Sebuah cerita yang kita dengar, sebuah hipotesa, sebuah perspektif yang kita ciptakan, dan sebagainya. Kita melihat peta dari sebuah dunia, bukan dunia itu sendiri. Naluri kita untuk bertahan hidup membuat kita selalu mencari bahaya dan rintangan. Kita telah diprogram untuk melihat dunia dengan sebuah asumsi, dan pada akhirnya kita bisa saja menciptakan sebuah bahaya yang sebenarnya tidak ada. Namun di sisi lain, kita punya keahlian untuk menciptakan sebuah cerita yang berbeda. Cerita yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan orang di sekitar. Misalnya begini, ada sebuah gelas yang setengahnya terisi air. Orang yang optimis mengatakan kalau itu setengah penuh. Secara sederhana menggambarkan apa yang terlihat. Sedangkan orang yang pesimis menggambarkan kalau gelas itu setengah kosong. Apa yang kita pikir mustahil hanya berada di dalam pikiran kita saja. Setiap masalah, setiap dilema, dan setiap jalan buntu yang kita pikir tidak ada solusinya. Kita terbiasa menjalani hidup dengan survival thinking. Ini adalah pola pikir kalau dunia merupakan tempat yang kejam dan untuk bertahan, maka kita perlu menjaga diri kita dengan baik. Semua yang ada di dunia terbatas, maka kita perlu berebut dan berjuang untuk mendapatkannya. Coba bayangkan realita yang berbeda. Alam semesta yang berkelimpahan, terbuka, dan tanpa batas. Ini adalah dunia dengan segala kemungkinan dan pola pikir ini bisa membantu kamu mencapai hal yang kamu inginkan dalam hidup. Kedua, hidup dengan perspektif yang berbeda. Coba bayangkan kamu sedang berada di pantai dan ada ribuan bintang laut yang terdampar. Di sana ada seorang wanita yang mengambil bintang laut satu persatu lalu melemparnya ke laut. Mungkin kelihatannya sia-sia, tapi tidak bagi setiap bintang laut yang diselamatkan. Semua berkaitan dengan persepsi, sama halnya dengan perbedaan antara sukses dan gagal, itu juga hanya tergantung persepsi. Kita terbiasa fokus untuk mengejar kesuksesan. Mendapat nilai yang bagus, mendapat promosi, memenangkan permainan baseball, dan sebagainya. Di sisi lain, kegagalan juga membayang-bayangi dan menunggu untuk menyerang. Coba ubah perspektif kamu seperti kisah wanita dan bintang laut. Fokuslah pada sesuatu yang bisa kamu berikan, alih-alih pada apa yang bisa kamu peroleh. Dengan cara ini, kamu bisa terbebas dari ketakutan. Perubahan itu terjadi saat kamu menciptakan perubahan, bukan karena kamu berhasil. Lingkaran setan ini bisa diputus apabila kamu berhenti membandingkan kesuksesan dirimu dengan orang lain. Mulailah lihat dirimu sebagai seseorang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bukan sebagai kompetitor. Hal ini bukan hanya bisa buat kamu bahagia, tapi kamu juga bisa membuat orang lain bahagia karena mereka juga merasakan manfaatnya.
Ibaratnya, kamu bukanlah pemain biola yang ingin terkenal, tapi fokus menjadi penghibur terbaik. Kamu berusaha untuk menggerakkan hati orang lain dengan penampilan kamu. Dalam hidup, kita seringkali tidak menerima kondisi saat ini apa adanya. Kita sering berharap kenyataan yang berbeda. Misalnya, kamu sedang liburan ke pantai, tapi tiba-tiba saja hujan. Padahal kamu sudah menantikan liburan ini dan ingin berjemur serta berenang. Jangan biarkan kejadian tidak terduga merusak hari kamu. Kamu bisa menemukan kemungkinan lain dengan menyadari perasaan yang muncul serta situasi kamu saat ini. Jika kamu terlalu fokus pada hal yang negatif, maka kamu tidak bisa melihat sebuah situasi secara keseluruhan. Tips lain yang penting adalah kita harus belajar menerima perasaan yang sulit. Setiap kali merasakan sebuah emosi yang tidak menyenangkan seperti duka atau kesedihan, secara naluriah kita ingin menghindar. Sayangnya, hal ini sulit dihindari. Lebih baik kita membangun ketahanan perasaan setiap kali kita berlatih, sehingga kamu bisa menghadapinya lebih baik di masa depan. Ketiga, membuka diri untuk semua orang. Seorang seniman hebat dari Italia bernama Michelangelo sering mengatakan, di dalam setiap balok batu atau marmer terdapat patung yang indah. Seseorang hanya perlu menghilangkan bahan berlebih untuk mengungkap karya seni di dalamnya. Jika kita menerapkan konsep ini ke tempat kerja, tidak ada gunanya membandingkan satu karyawan dengan karyawan lainnya. Latihan ini disebut oleh penulis sebagai giving an A. Coba bayangkan, kamu memberikan nilai kepada semua orang yang kamu temui dalam hidup. Nilai yang kamu berikan akan mempengaruhi seberapa besar keinginan kamu untuk mendengar apa yang dikatakan orang tersebut dan menghargainya. Kamu akan sadar ketika kamu memberikan nilai A kepada seseorang, kamu menaruh perhatian lebih kepada orang itu. Kenapa hal ini penting? Hanya pada orang yang kamu berikan nilai A, barulah kamu benar-benar mendengarkan apa yang dia sampaikan. Ketika kamu melakukan hal tersebut, barulah kamu benar-benar mengapresiasi sudut pandang yang jernih. Lain kali, sebelum kamu buru-buru menilai seseorang dan terjebak pada kesimpulan yang salah, berikan kesempatan kepada setiap orang yang kamu temui dan berikan mereka nilai A. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, kita menciptakan realita kita sendiri. Dunia yang kita lihat bukanlah dunia yang sebenarnya. Dunia masuk ke dalam kesadaran kita seperti sebuah peta yang sudah digambar, sebuah cerita yang kita dengar, sebuah hipotesa, sebuah perspektif yang kita ciptakan, dan sebagainya. Kita melihat peta dari sebuah dunia, bukan dunia itu sendiri. Kedua, hidup tidak melulu soal pencapaian. Fokuslah pada sesuatu yang bisa kamu berikan, alih-alih pada apa yang bisa kamu peroleh. Dengan cara ini, kamu bisa terbebas dari ketakutan. Perubahan itu terjadi saat kamu menciptakan perubahan, bukan karena kamu berhasil. Ketiga, membuka diri kepada semua orang. Coba bayangkan, kamu memberikan nilai kepada semua orang yang kamu temui dalam hidup. Nilai yang kamu berikan akan mempengaruhi seberapa besar keinginan kamu untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang tersebut dan menghargainya. Kamu akan sadar ketika kamu memberikan nilai A kepada seseorang, kamu menaruh perhatian lebih kepada orang itu. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai kamu, para pendengar Sikutu Buku yang selalu haus akan pengetahuan. Salam kenal dari podcast Stoikas ID dengan aku, Sita Putri. Dalam podcast Stoikas ID, aku ngobrolin tentang filsafat stoikisme. Tapi tenang aja, pembahasannya ringan kok, karena berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga filsafat stoikisme sangat bermanfaat untuk kamu terapkan dalam mengatasi kegalauan dan kekhawatiran dalam hidup. Aku tunggu kamu di podcast Stoikas ID ya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.